Selamat datang di Semanta Podcast SMA Santa Maria Podcast. Bersama saya Miss Christine, host Anda kali ini. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang pencapaian luar biasa anak kita, yaitu Bernard Ivan Salim yang baru saja diterima di Universitas Diponegoro Semarang melalui jalur SNBP. Jalur SNBP adalah jalur penerimaan mahasiswa baru melalui prestasi rapor. Nah, keberhasilan Bernard tentu tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, serta dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari sekolah maupun dari keluarganya. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan orang tua dari Bernard yang akan berbagi pengalaman serta tips-tips berharga dalam mendukung anak-anak kita semua untuk meraih impian di pendidikan tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mama dari Bernard dan kita dengarkan cerita inspiratif di balik kesuksesan Bernard ini. Halo Ibu, selamat datang di Semanta Podcast. Oke, Ibu boleh diceritakan sama pemirsa di rumah, diperkenalkan dulu bahwa Ibu ini bernama siapa dan orang tua dari siapa? Baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Lili, saya orang tua dari Bernard dan David yang kebetulan sama-sama siswa dari SMA Santa Maria. Kalau David sudah tahun lalu ya? Iya. Oke. Ibu kan Bernard baru saja diterima di Undip ya Bu ya, Universitas Diponegoro Semarang ya, melalui jalur SNBP. Kalau boleh Ibu berbagi cerita sedikit mengenai latar belakang keluarga dari Ibu atau keluarga dari Bernard dan bagaimana lingkungan keluarga itu mensupport atau mendukung pendidikan Bernard ini. Bernard itu adalah anak kedua dari dua saudara. David sudah tamat dari SMA Santa Maria juga tahun lalu. Dan saya kebetulan adalah mantan dari guru Yayasan Prayoga juga. Oh, Ibu dulu pernah mengajar juga di Yayasan Prayoga Riau ini ya Bu ya? Santo Yosef Duri. Oh gitu, berapa lama itu Ibu? Saya mengajar di Santo Yosef Duri, SD Santo Yosef Duri itu lebih kurang 10 tahun. 10 tahun, wah cukup lama juga ya. Sejak ada David, saya resign. Oh gitu, jadi mau fokus ke anak-anak gitu ya Bu ya. Oke. Jadi di sini sebagai orang tua dan sebagai mantan guru, tentu saya ingin anak saya lebih dari saya. Dan kami di rumah sebagai orang tua tentunya sangat mendukung untuk kemajuan pendidikan anak-anak kami. Kami selalu mengupayakan apa yang terbaik semampu kami, yang sesuai dengan kemampuan kami untuk kemajuan pendidikan anak-anak kami. Oke, terlebih background Ibu dulu juga seorang guru ya. Betul. Jadi pendidikan itu pasti nomor satu ya. Nomor satu. Iya gitu. Oke Ibu, kalau boleh tahu ini Bu ya, apa sih yang menjadi motivasi utama Bernard sehingga Bernard itu memutuskan atau memilih Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi untuk dia melanjutkan di pendidikan tingginya? Bernard ini dari dulu sudah menunjukkan minatnya ke yang bagian komputer. Tapi yang bagian komputer ini kan banyak ya. Kayak IT gitu ya. Itu, IT ya. Pada awalnya dia ingin ngambil cyber security. Ternyata di PTN, setelah kami cek di PTN tidak ada yang punya jurusan cyber security. Oh, jadi udah research ya Bu ya, bahwa tidak ada PTN yang punya jurusan cyber security. Oke. Hanya ada di swasta. Oh, di swasta di Indonesia juga ya. Di Indonesia, dan itu hanya ada satu. Yang lainnya itu ada kalau S2. Oke. Jadi kami berusaha memberi pengertian pada Bernard kalau dalam kondisi yang kita yang sekarang ini, kalau mereka berdua harus kuliah di swasta rasanya terlalu berat. Oke. Dan dia mengerti
Dan akhirnya dia beralih, pokoknya antara informatika atau teknik komputer. Karena berselangnya hanya 1 tahun aja ya Bu ya. Mereka Kokonya sangat baru masuk. dan dia Iya betul. jadi mereka terlalu dekat. Nah, jadi dia mau mengerti, akhirnya dia coba Diarahkan lah ya Bu ya. antara informatika atau ke teknik komputer. Dan setelah dia mengikuti ekskul di sekolah robotik, akhirnya dia memutuskan, oh kayaknya minatnya lebih besar ke teknik komputer. Dan kami carilah, sejak di kelas 12 kita mulai cari di mana sih yang ada teknik komputer, mana sih yang teknik komputernya bagus gitu. Dan di PTN mana, sebenarnya kan tujuan kita. Jadi research lagi ya Bu ya. Bisa di PTN. Iya. Setelah dicari, ternyata hanya ada beberapa, hanya beberapa universitas PTN ini yang ada teknik komputernya. Salah satunya di Undip. Awalnya dia masih ragu, tapi kita coba kasih pengertian, kasih masukan, dan disarankan dia konsultasi ke guru BK. Dari guru BK, dan ada kayaknya sebelum mereka memilih SNBP itu kan ada masukan-masukan dari guru ya. Iya betul Bu. Memang ada bimbingan khusus di sini. Iya. Bilang, "Ma, ternyata kata Bu Dewi waktu itu." Oh iya, Bu Dewi itu bagian kurikulum. Iya, kata Bu Dewi, wakil yang kurikulum. Kita kuliah sesuai dengan jurusan kita. Mau di universitas manapun. Iya. Sesuai passion kita. Yang penting jurusannya dulu. Iya. Kalau gitu ya udahlah, ngambil Undip aja lah. Kebetulan Koko sudah di Semarang juga. Jadi akhirnya dia mau ngambil Undip aja. Oh gitu. Jadi itulah ya Bu ya, peran Bapak sama Ibu di rumah itu dalam membantu Bernard untuk bisa mencapai atau menentukan dulu dia pintu gerbangnya itu mau masuk lewat mana. Gitu ya Bu ya. Di sini kami selalu mengajak ya untuk bercerita. Keluarkan pendapatmu. Iya. Apa keinginan kamu? Iya. Jadi baru kita sharingkan. Kalau kita sanggup, kita jalani. Kalau nggak sanggup, kita cari alternatif lain. Iya. Jadi dicari dulu plus minusnya. Kalau kamu sini plusnya gini, minusnya begini-gini. Jadi nggak selalu itu adalah pilihan dari Bapak Ibu aja ya. Iya betul. Bukan. Kan ada nih ya Bu ya, orang tua besok Papa mau kamu jadi misalnya pengacara, jadi dokter gitu. Jadi kamu harus masuk ini, nggak gitu ya Bu ya kalau untuk Bernard ya? Enggak, kita memang bebaskan ke anak, cuman tentu anaknya juga harus mengerti keinginan orang tua, maksudnya kemampuan. Iya betul. Jadi sama-sama balance ya. Kita harus balance gitu. Nanti ketemunya di mana? Ya, jadi kita bekerja sama, saling memahami ya Bu ya. Kita duduk bersama membicarakan, oh kalau ini kita masalahnya di sini loh. Kalau kamu ambil begini, kita masalahnya di sini. Iya. Nah, jadi kita harus sama-sama cari jalan tengah lah. Iya. Nah Ibu, kalau Bernard sendiri kalau di rumah itu dia memiliki rutinitas belajarnya itu punya rutinitas belajar khusus nggak Bu di rumah? Bagaimana dia mengatur waktu belajarnya dia waktu di rumah itu Bu? Kalau untuk rutinitas belajar sebetulnya tidak ada ya. Nggak ada yang khusus gitu ya? Tidak ada waktu khusus dia harus belajar jam segini, kamu harus begini jam segini, tidak ada. Saya lebih selama ini sejak dia di mulai SMP ya, saya sudah bebaskan dia untuk mandiri, mengatur sendiri waktu belajarnya. Waktu kamu mau bermain kapan, tapi usahakan setiap hari itu ada belajar. Tidak perlu lama, yang penting adalah. Tapi dia kalau waktu ujian atau ada tugas, belajarnya mungkin lebih intensif lagi. Jadi sejak dia SMP saya sudah bebaskan ke anak-anak, kalian aturlah waktunya sendiri, tidak harus orang tua lagi yang kalian harus begini, kalian harus begitu.
tidak. Mm-mm. Nah, jadi belajar mereka lebih nyaman. Kalau mereka belajar dengan nyaman, tentu hasilnya akan lebih baik. Iya, betul. Jadi nggak dipush dari Dipush. orang tua ya Bu ya, Iya. harus belajar begini gitu. Di les enggak. Enggak ya. Enggak. Oke. Kalau mengenai tantangan atau kesulitan sendiri yang dihadapi Bernard Bu selama proses belajar di SMA Santa Maria, sejauh yang Ibu tahu ini kira-kira ada atau tidak, dan bagaimana Ibu sebagai orang tua dengan Bapak mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terbesar Bernard, ketika kalau Bernard itu mungkin sebagai guru sekolah juga tahu, Bernard ini anak yang sangat-sangat Introvert, iya betul. tinggi. Mahal, ngomongnya mahal ya Bu ya. Ngomongnya mahal, betul. Dia mau ngomong itu kalau yang penting-penting saja. Tapi gimana kalau di rumah Bu? Sama, harus kita yang mancing. Oh gitu. Jadi memang sengaja. Kalau sama kokonya? Sama. Oh sama juga. Oh gitu. Walaupun kokonya anak yang cerewet, tapi dia terlalu pendiam, akhirnya mereka memang Iya. agak susah. Iya. Tapi kalau sudah ngomong sesuatu yang dia cocok, dia bisa panjang ceritanya. Oh, gitu. Dan sebetulnya dia anak yang usil. Dia harus yang memang sesuai dengan bidangnya ya Bu ya. Iya, betul. Gitu baru dia istilahnya dia bisa itu ngomong panjang lebar ya. Lebar. Oh, kalau dia ketemu sama yang cocok sama dia, dan mereka punya kelompok ini. Oh ada circle-nya ya Bu Ada ya. circle-nya dia. Ada beberapa orang, saya tahunya cuma ada. Yaitu circle robotik juga itu Iya, ya Bu ya. Betul. Saya ke robotik, dan mereka ya positifnya mereka setiap malam kadang-kadang memang main online. Iya. Tapi pas saat ujian mereka bahas soal bersama-sama. Oh Ibu tahu sendiri itu ya. Saya dengar. Gitu ya. Jadi pas mereka dapat hasil, siapa yang dapat hasil yang baik. Contohnya kemarin itu setelah mereka belajar bersama-sama. Oh mereka saling kasih tahu nih, bisa nggak begitu? Tadi apa jawabnya gitu? Misalnya mereka gitu ya. belajar, dan hasilnya waktu itu kebetulan mereka habis belajar biologi. Biologinya Bernard kebetulan dapat 100, dan Ibu Dewi kasih reward. Oh gitu. Dia kasih reward 1 kotak pena. Dan mereka bagi-bagi. Kan kita kerjasama. Iya. Ke teman, saya bilang kan kami kerjasama, Ma. Oh, waktu Kami diskusinya, sama-sama. waktu Iya, diskusinya kami kan sama. belajar sama-sama. Jadi kan mereka membantu juga. Oh iya. Jadi, ya udahlah, ngapain saya larang mereka kalau positifnya mereka itu ada. Jadi mereka online tidak hanya sekedar untuk bermain game, tapi juga untuk belajar. Oke. Iya. Jadi tantangan Bernard itu ya sebetulnya kalau dia disuruh kerja kelompok. Gitu. Karena kadang-kadang kan karena namanya kita di kelas yang beragam, tentu tidak semua bisa Cocok ya dengan kita. Yang pertama itu yang kerja kelompok, tapi kami selalu memberikan masukan lah ke dia. Kalau kita itu makhluk sosial, ya kita nggak bisa hidup kita nggak bisa sendiri. hidup sendiri. Iya. Dan di masyarakat nanti itulah yang akan kita temuin. Betul. Di masyarakat nanti itu yang kita ketemuin. Dan ya sekarang lah mulai belajarnya untuk bersosialisasi itu. Mulai belajar memahami orang yang memang berbeda dengan kita. Karena pada saat kamu terjun ke masyarakat, tidak hanya teman-teman yang dia suka aja ya. Potensi dengan kamu aja Iya, yang betul. kamu temuin. Akan beragam. Itulah gunanya kamu belajar kelompok di sekolah. Iya. Yang kedua, yang dia sangat terganggu itu kalau dia belajar dalam kondisi kelas yang ramai. Oh dia nggak bisa Dia ya? nggak bisa, karena dia tipe belajarnya Harus dia diam. mendengar. Dia fokus mendengar. Auditori dia. Betul. Dia harus mendengar. Dia memang dia sangat terganggu kalau belajar saat ya kelas yang dan kondisi kelas yang ramai. Gitu. Itulah tantangannya. Cuman yang kami selalu ya tidak mengikuti apa dia ya harus bisa beradaptasi ya. Kita harus bisa beradaptasi. Betul. Kita sendiri, masa kita sendiri orang harus mengikuti keinginan kita. Iya. Justru kita yang harus bisa menyesuaikan diri dengan
lingkungan kita. Ibu, kalau mengenai hambatan atau tantangan kesulitan yang dialami Bernard itu, kira-kira ada nggak Bu selama proses belajar di SMA Santa Maria, dan bagaimana Ibu dan Bapak sebagai orang tua membantu Bernard dalam menghadapi tantangan tersebut? Untuk tantangan yang terbesar bagi Bernard sebagai anak yang sangat-sangat introvert. Iya, betul. Bernard sangat introvert ya. Itu dia tantangan terbesarnya kalau dia disuruh kerja kelompok. Iya. Kalau disuruh kerja kelompok. Karena banyak individu ya. Individu yang berbeda-beda. Dia cocok, dia bisa berkomunikasi itu kalau sama teman-temannya yang istilah anak-anak sekarang ya, kalau mereka satu frekuensi. Iya. Yang ya seperti teman-temannya ada beberapa, itu hanya ada beberapa orang, itu dia bisa bercerita panjang lebar, bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau yang dia tidak cocok, tidak nyaman, dia agak susah. Tapi kami sebagai orang tua tentu tidak ingin dia mengikuti introvertnya dia ya. Iya. Dia harus keluar dari, Harus fleksibel ya Bu ya. Fleksibel, dia harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi ya. beradaptasi dengan lingkungannya, karena yang akan dia hadapi nanti masyarakat yang lebih luas. Iya, betul. Nanti waktu dia udah lulus kuliah, dia kerja, lebih kompleksitasnya lebih tinggi lagi nanti ketemu dengan orang. Di rumah kami juga berusaha supaya Bernard ini keluar dari zona nyamannya di introvertnya itu. Nah, jadi kami selalu memberikan semangat dan memberikan masukan bahwa sebagai kita manusia itu ya makhluk sosial, memang harus beradaptasi, harus bersosialisasi dengan orang lain. Betul. Dan yang akan dihadapi di masyarakat nanti akan lebih kompleks, akan lebih banyak beragam manusianya, dan kamu harus bisa menghadapi itu. Itulah gunanya kamu disuruh untuk belajar untuk mengerjakan tugas kelompok itu. Itulah salah satu tujuannya, supaya bisa beradaptasi dengan orang lain. Betul. Tantangan yang kedua bagi Bernard lagi itu adalah kalau dia tidak bisa belajar dalam kondisi kelas yang ribut. Iya, betul. Dia ingin yang tenang, dan itu juga kami berikan dia masukan bahwa dia juga harus belajar menerima ya, menerima keadaan gitu. Nggak bisa orang yang mengikutin kita, tapi kita yang harus belajar beradaptasi dengan kondisi yang ada. Iya. Gitu ya. Oke. Ibu, kan untuk persiapan masuk universitas ini kan Bu ya, di sekolah kan ada yang namanya program KKPU ya Bu ya. Itu salah satu program dari sekolah di mana untuk mendukung anak-anak kita untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi. Nah, atau kedinasan ya Bu ya. Nah, tapi ada nggak Bu ya kursus atau les tambahan yang diikuti oleh Bernard, dan menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu mengenai program yang diadakan oleh sekolah ini, dan seberapa penting sih peran kursus tersebut dalam keberhasilannya, baik itu yang dari sekolah maupun yang dari luar? Kalau untuk les tambahan di luar, itu memang dari dia mulai sekolah sampai dia di SMA ini, karena tidak pernah mengikuti les tambahan di luar. Oh, jadi pure murni yang dari sekolah aja. Jadi apa yang dia dapat itu memang murni dari sekolah. Iya. Apa yang diberikan sekolah itulah yang dia dapatkan. Hanya terakhir dia waktu COVID itu untuk mengisi kekosongan waktu di rumah. Iya. Itu pun tidak kami paksakan ya. Kami coba berikan saran, coba kamu les Mandarin. Oh gitu, ada les Mandarin. Pelajaran dia tidak mau. Nah, coba kamu les Mandarin. Tapi memang apa dia mau ikutin? Dia mau. Biasanya itu memang tidak akan dipaksakan. Karena dari awal juga saya ingin dia memperlancar bahasa Inggrisnya. Saya suruh, cobalah kamu pergi les bahasa Inggris. Nggak usah lah mah, katanya. Ya udah, nggak usah.
Untuk bahasa Inggris masih bisa kok katanya. Dari sekolah dia dapat, dari teman-temannya yang ada beberapa temannya mereka berkomunikasi itu memang pakai sering bahasa menggunakan Inggris. pakai bahasa Inggris. Kayaknya sudah cukup lah kalau untuk bahasa Inggris. Iya. Kalau Mandarin boleh lah katanya. Ya udah dia ikut les Mandarin. Tapi kalau untuk yang les pelajaran itu nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi memang murni dia dapat dari sekolah. Semua ilmu-ilmunya memang yang murni dari sekolah. Sampai di kelas 12, karena 12 kan kita tujuannya sudah untuk ke perguruan tinggi. Betul. Ke PTN. Apakah itu nanti kalau nggak dapat SNBP, tentu pakai SNBT. Iya. Dari awal kelas 12 saya sudah nyarankan dia Mau masuk bimbel gitu. Bimbel lah, ikut ya salah satu bimbel gitu kan. Iya. Dia tetap nggak mau, dia masih belum mau, nantilah dulu mah katanya. Nanti semester 2 saja dia mau fokus ke SNBT. Jadi dia malah minta ikut les. Akhirnya dia ikut bahasa Inggris yang untuk ngambil apa tuh namanya? TOEFL. IELTS. Oh, IELTS. Itulah, pokoknya dia mau yang itu. Ya kalau memang itu maunya, ya silahkan. Ya kita sebagai orang tua kan hanya mendukung ya. Bagaimana supaya dia selagi dia mau belajar, ya silahkan. Tapi janji di semester 2 kamu sudah harus fokus untuk SNBP. Karena SNBP sendiri itu yang menurut cerita-ceritanya di luar itu kan istilahnya masih jalur langit ya. Iya. Itu keberuntungan. Bukan karena kita. Padahal Bu ya kalau yang namanya sama Tuhan nggak ada yang namanya keberuntungan ya. Iya. Semua itu pasti sudah dalam rancangan Tuhan. Iya, betul. Jadi yang kalau cerita SNBP itu kan semuanya ya memang sudah ditentukan kayaknya. Iya. Bukan karena kita pintar, kita berprestasi, nilai kita bagus, belum tentu kita bisa lulus di SNBP ini biasanya. Tapi sebenarnya Bu ya tidak juga Bu ya, karena kalau yang namanya prestasi jalur raport itu memang hasil dari jerih payah siswa dari semester 1 sampai semester 5 yang diakumulasikan. Iya, betul. Begitu. Dan dia kan lihat progresif ya Bu ya, grafiknya itu progresif, atau dia bisa mencapai nilai di atas misalnya 96, sekian. Itu yang supaya bisa passing grade-nya supaya bisa masuk ke universitas tertentu gitu. Iya. Jadi itu memang betul-betul kerja keras. Bukan karena juga kebetulan atau keberuntungan, nggak ada ya Bu ya, itu kan memang Bernard sudah berusaha. Ya betul. Cuman seperti itu kan kita juga harus mempersiapkan seandainya kita tidak diterima di SNBP, tentu salah satu caranya adalah SNBT. Dan itu tidak bisa kamu persiapkan kalau nanti pengumuman SNBP nggak terima, baru kita ke kita usahakan di SNBT. Ini sudah terlambat. Nah, jadi barulah ada diberi masukan seperti itu, barulah dia mau ikut untuk bimbel untuk persiapan SNBT. Tapi di sekolah sendiri kan sudah dipersiapkan juga ya. Iya, betul, di sekolah. Cuma ya itu satu kendalanya dia di sekolah yang selalu dia keluhkan itu karena kelas yang ramai kadang-kadang dia nggak konsentrasi. Karena sampai sore juga mungkin sore udah capek. Iya. Betul Bu. Jadi biar lebih fokus, akhirnya kami masukkan dia ke bimbel. Itu tapi ya nggak sampai 3 bulan ya. Akhirnya karena dia udah keterima ya. Jadi itu juga yang dia syukurin. Jadi terasa kan sekarang enaknya kamu sudah selama ini. Memang ya mungkin kamu merasa terpaksa kalau disuruh belajar, ada tugas, ada gini. Tapi hasilnya gimana? Sekarang sudah tenang kan gitu. Dengan teman-teman masih sibuk belajar, harus SNBT gitu kan. Kamu sudah tenang-tenang, udah santai-santai. Iya, baru terasa sekarang mah hasilnya. Gitu jadi ya. ada hasilnya lah. Dengan ya perjuangannya, dengan segala kegiatannya yang mungkin dia merasa gimana ya, hasil perjuangannya selama ini itulah hasilnya, ternyata ada enaknya gitu. Iya, betul. Sudah mencapai hasil yang
terbayar lah ya Bu ya jerih payahnya selama ini ya. Oke. Nah, Ibu, kita kan tahu nih Bernard kan tergabung dalam salah satu eskul ya Bu ya, yaitu robotika. Nah, bagaimana Ibu membantu Bernard dalam mengembangkan minat dan bakatnya selama dia di SMA ini, Bu? Untuk minat bakatnya ya kami selalu berusaha, pokoknya asal hal yang positif yang ingin dilakukan anak, kami selalu berusaha untuk mendukung semampu kami, mencukupi, ya paling tidak mencukupi segala kebutuhan dia, yang mendukung dia untuk belajar ya seperti robotik itu, kan berarti kan harus ada alat-alatnya segala macam, itu kami dukung sepenuhnya lah, gimana supaya dia juga bisa tersalurkan bakatnya di sana. Iya. Oke. Kalau untuk ini Bu, bagaimana Bernard mengatur waktunya itu antara kegiatan akademik dengan non akademik? Apakah ada strategi khusus yang Bernard gunakan selama ini? Kalau untuk strategi khusus saya rasa tidak ada ya. Yang penting dia bisa mengatur jadwal. Yang penting jadwalnya itu tidak saling mengganggu saja. Dan yang saya tekankan, jangan sampai kegiatan non akademik mengganggu akademiknya. Iya. Yang paling penting dia fokus dulu, capai tujuannya dulu ya. Tapi selama ini nggak pernah ya Bu ya, nggak pernah ada yang mengganggu ya. Kayaknya nggak ada gangguan. Karena bagaimanapun akademik itu penting, karena kan ada tujuannya ke SMBP yang memang nilai akademik yang apalagi dia ikut ambil eskulnya memang yang mensupport jurusannya itu ya Bu ya, dan dia memang enjoy banget ya Bu ya. Dia bisa, kalau untuk ikut robotik ini dia bisa seharian sampai sore nggak pulang-pulang. Nah itu karena suka ya Bu ya. Suka. Ikut coding juga kalau nggak salah waktu itu ya Bu ya. Jadi dia minta, "Mah, boleh nggak 2? Selagi kamu bisa ngatur waktumu, silahkan. Iya. Asal jangan mengganggu. Jangan mengganggu yang akademik ini. Bagaimanapun. Iya. Jadi memang dia udah suka yang seperti berbau-bau IT gitu ya Bu ya. Robot-robotan, coding kayak gitu ya. Betul. Ya, kita sebagai orang tua ya hanya mendukung lah, mensupport dari belakang aja. Ibu kalau boleh tahu ini Ibu, menurut Ibu seberapa besar peran dan kontribusi SMA Santa Maria dalam keberhasilan Bernard diterima di Universitas Diponegoro ini? Kalau menurut saya itu peran sekolah tentunya sangat-sangat besar ya. Iya. Karena dia sendiri tidak ada mengikuti kegiatan les atau belajar tambahan dari luar. Yang intensif banget gitu nggak ada ya, dari dipersiapkan dari kelas 10 gitu nggak ada ya? Dia murni dari sekolah, dia belajar semuanya, dia mau ikut, dulu dia ikut olimpiade matematika segala macam, itu memang nggak ada persiapan, maksudnya dari les tambahan atau apa, memang murni dari sekolah saja. Dan dalam hal ini tentu peran sekolah sangat-sangat besar untuk kemajuan si Bernard. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi memang program-program sekolah menurut Ibu memang banyak yang mendukung anak-anak untuk mencapai tujuan atau cita-citanya Ibu ya. Apalagi dengan adanya seperti ekskul yang kebetulan pas dia masuk ada robotik ini ya. Iya. Sebelumnya kan nggak ada. Oh gitu, iya. Dia ketemu robotik ini, ya kenalnya ya di sekolah ini gitu. Oh gitu. Itulah pertama kali dia jatuh cinta dia dengan IT kayak gitu-gitu ya. Makin besar keinginannya untuk ke teknik komputer ini. Oke, iya. Betul. Ibu, pertanyaan terakhir ini Bu ya. Apa harapan Ibu untuk masa depan Bernard di Universitas Diponegoro? Atau ada nggak Bu, ada masukan atau tips and trick untuk orang tua di rumah yang Ibu mau sampaikan? Bagaimana cara mendukung anak-anak kita nih supaya anak-anak kita ini bisa mencapai atau meraih impiannya di untuk kayak ulang ya yang ini ya.
pertanyaan ya. Oke. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Apa harapan Ibu untuk masa depan Bernard di Universitas Diponegoro ini, dan kira-kira ada tidak Ibu masukan atau tips and trik yang Ibu mau sampaikan untuk para orang tua di rumah yang sedang mendukung anak-anak mereka dalam meraih impian di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi lainnya? Harapan yang terbesarnya tentunya nantinya di Undip atau pada masa perkuliahannya dia dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya di Undip dengan baik, dan Kalau tepat waktu, dan tentunya itu akan membawa nama baik SMA Santa Maria ya. Iya betul Ibu. Untuk adik-adiknya yang mau masuk situ ya, betul, nantinya ya. Itulah harapan terbesarnya. Dan kalau yang untuk orang tua di rumah nih yang masih deg-degan, mungkin menanti-nantikan jawaban apakah anaknya ini nanti keterima atau enggak, itu. Betul. Sebagai orang tua tentunya kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi kita juga jangan fokus pada keinginan kita saja. Iya. Dengarkanlah keinginan anak-anak kita. Kalau memang itu nanti bertentangan dengan tentu mungkin akan ada pertentangan antara keinginan orang tua dengan keinginan anak. Iya. Nah, cobalah untuk kita yang belajar memahami anak, dan ajaklah anak untuk berdiskusi di rumah, untuk membicarakan, untuk mencari jalan yang terbaik, cari win-win solution ya Bu ya. Betul. Jadi sama-sama baik, sama-sama pokoknya hasil yang terbaik lah untuk, karena yang menjalani anak juga nanti, betul, ya Bu ya. Jadi jangan kehendak orang tua maunya anaknya saya harus begini, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, itu. Jadi yang menjalani hidup itu kan anak. Nah, kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung, mendoakan, dan ya sebagai motivator. Iya betul Bu. Hanya bisa mensupport dari belakang. Dan kita juga jangan membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain, karena masing-masing anak itu istimewa. Yeah. Masing-masing anak itu istimewa. Iya, ada keunikan masing-masing. Keunikannya masing-masing. Nah, kita tidak bisa, kalau dia tidak bisa matematika, kita push dia harus belajar matematika, ya nggak bisa. Itu malah membuat dia jadi stres. Dia, contohnya aja si Bernard ini, dia terus terang untuk belajar bahasa Indonesia dia agak kesulitan karena itu cara dia bicara yang nggak bisa. Oh iya. Iya kan? Cara dia berkomunikasi. Verbalnya dia mungkin harus ditingkatkan lagi ya. Iya. Cuman ya saya juga tidak memaksakan. Tidak, kamu harus belajar bahasa Indonesia dan nilai bahasa Indonesiamu harus bagus. Ya, juga nggak bisa seperti itu. Kita kan nggak bisa banding-bandingkan anak. Iya betul. Tetap harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Tapi mereka juga harus punya passionnya sendiri. Harus ada effortnya juga, harus ada usaha juga dari mereka, bagaimana untuk mereka supaya bisa progresif ya. Iya betul. Jadi untuk orang tua ya saran saya ya seperti itu, jangan hanya fokus pada keinginan orang tua saja. Gunakanlah anak-anak kita supaya mereka bisa berhasil di masa depan nantinya. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah menerima undangan kami untuk bergabung di podcast ini. Nanti kapan-kapan lain waktu kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya. Baiklah, terima kasih semuanya telah bergabung bersama Semanta Podcast, SMA Santa Maria Podcast, dan kami sangat berterima kasih kepada Mama Bernard yang telah meluangkan waktu untuk berbagi kisah dan pengalaman inspiratif dari keluarga Bernard, karena keberhasilan Bernard diterima di Universitas Diponegoro itu adalah bukti dari kerja keras
dedikasi, dukungan dari sekolah maupun dukungan dari keluarga, serta semangat yang tinggi yang dapat membawa hasil yang luar biasa. Kami berharap kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi para siswa dan para orang tua di rumah lainnya yang sedang juga sama-sama berjuang untuk meraih impian anak-anak kita untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi yang diimpikannya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus berusaha, karena dengan dukungan dan kerja keras serta doa, maka semua impian bisa tercapai. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berbagi kisah inspiratif lainnya yang dan informasi penting seputar pendidikan. Nah, tetaplah bersama kami di Semanta Podcast, SMA Santa Maria Podcast, dan terima kasih serta selamat beraktivitas.